Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok pernikahan nasional yang beranggotakan Gini, Anin, dan Sekar. Di sini kami akan memaparkan hasil kajian kami mengenai Kampung Adat Midwana. Dalam video ini kami akan membahas beberapa aspek penting yang kami temui selama pengumpulan data di Kampung Midwana. Fokus pembahasan meliputi sistem pernikahan, pakaian adat, prosedur administrasi dalam pernikahan, praktik pernikahan dini, serta sistem perceraian yang berlaku di lingkungan adat tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan utama, perlu diketahui bahwa Kampung Midwana merupakan sebuah wilayah yang masih menjunjung tinggi nilai adat istiadat Sunda, terutama dalam urusan kehidupan sosial dan rumah tangga. Kampung ini terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan dikenal sebagai salah satu kota adat yang masih mempertahankan kearifan lokal dalam tatanan masyarakat, baik dari segi keagamaan, adat, maupun administrasi lainnya. Baik, ini adalah beberapa poin yang berhasil kami dokumentasikan selama melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber di Kampung Adat Midwana. Yang pertama, dalam kasus pernikahan beda agama, salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan diharuskan mengikuti agama pasangannya sebagai syarat agar pernikahan dapat dilangsungkan secara sah menurut adat maupun hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keagamaan masih menjadi landasan utama dalam struktur sosial masyarakat Kampung Adat Midwana. Tujuannya tidak hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tapi juga menjaga keselarasan nilai spiritual dalam kehidupan rumah tangga yang akan dibentuk. Ketentuan ini menggambarkan bahwa masyarakat Kampung Adat Midwana mengedepankan kesatuan nilai dalam rumah tangga. Pergantian agama bukan semata-mata prosedural, tetapi dianggap sebagai bentuk kesetiaan untuk menyatu secara menyeluruh, baik secara lahiriah maupun batinnya dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga dapat dibangun di atas dasar kepercayaan yang sama dan saling mendukung. Yang kedua, pakaian yang dikenakan saat pernikahan menggunakan pakaian adat khas Sunda. Sebagai wujud penghormatan terhadap tradisi dan simbol identitas kultural masyarakat setempat, pakaian tersebut mencerminkan nilai kesederhanaan, kehormatan, dan keanggunan budaya Sunda. Selain itu, pemakaian busana adat ini juga dianggap sebagai bentuk pelestarian warisan leluhur agar tidak tergerus oleh arus modernisasi. Pemilihan pakaian adat juga berkaitan erat dengan nilai sakralitas pernikahan itu sendiri. Setiap unsur dalam pakaian, mulai dari motif, warna, hingga aksesoris yang digunakan memiliki makna filosofis yang dipercaya membawa harapan baik bagi pasangan pengantin. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar prosesi sosial, melainkan juga upacara budaya yang syarat makna spiritual dan simbolik. Selanjutnya, di poin ketiga, proses pernikahan memerlukan dokumen administrasi, yaitu surat pengantar dari RT yang disahkan dengan tanda tangan kepala dusun dan kepala wilayah sebagai bentuk legalitas administrasi dari lingkungan tempat tinggal calon pengantin. Prosedur ini menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara resmi dan diketahui oleh lingkungan sosial sekitarnya, sehingga tidak menimbulkan sengketa atau masalah sosial di kemudian hari. Langkah administratif ini menunjukkan adanya sinergi antara adat dan sistem birokrasi modern. Keterlibatan pihak-pihak seperti RT, kepala dusun, dan kepala wilayah juga mencerminkan pentingnya pengawasan sosial dalam menjaga ketertiban dan keabsahan pernikahan. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya sah secara adat, tetapi juga mendapatkan legitimasi dari sistem pemerintahan lokal. Yang keempat, diketahui bahwa pernikahan dini masih terjadi di wilayah tersebut. Namun narasumber tidak memberikan penjelasan secara rinci terkait data dan alasan dibalik pernikahan dini tersebut. Diduga karena faktor ekonomi, budaya, atau tingkat pendidikan menjadi pemicu praktik tersebut, sebagaimana yang umum terjadi di beberapa wilayah pedesaan lainnya. Kendati praktik tersebut masih berlangsung, perlu adanya perhatian lebih lanjut dari pihak berwenang maupun lembaga sosial agar dapat memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Penting untuk memahami bahwa pernikahan dini berpotensi berdampak pada masa depan pasangan, terutama dari sisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Oleh karena itu, pendekatan persuasif dan dialog berbasis nilai lokal diperlukan agar kesadaran kolektif terhadap usia ideal pernikahan dapat meningkat. Kelima, dalam hal perceraian, apabila pasangan tidak memiliki biaya untuk proses hukum, yang terpenting adalah memiliki dokumen tertulis atau surat hitam di atas putih yang menyatakan bahwa perceraian telah dilakukan. Dokumen tersebut menjadi bukti yang diakui oleh masyarakat dan tokoh adat. Surat tertulis ini biasanya dibuat atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan ditandatangani di hadapan saksi atau tokoh masyarakat setempat. Meskipun tidak tercatat secara resmi di lembaga negara, surat tersebut tetap memiliki kekuatan sosial di tengah komunitas adat sebagai bentuk pengakuan bahwa ikatan pernikahan telah berakhir. Dengan demikian, keberadaan dokumen ini menjadi penting untuk menghindari konflik atau tuduhan di kemudian hari, terutama terkait status pernikahan maupun hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah bercerai. Namun perlu dicatat bahwa perceraian secara adat tidak sepenuhnya menggantikan proses hukum formal di pengadilan agama. Jika terdapat kebutuhan hukum lain seperti hak asuh anak, pembagian harta, atau keperluan administrasi kependudukan, maka pasangan tetap dianjurkan untuk menyelesaikannya melalui jalur resmi. Hal ini menunjukkan adanya dualisme sistem dalam masyarakat kampung adat Meduana antara norma adat yang dipegang kuat oleh masyarakat dan sistem hukum negara yang juga tetap diakui secara acuan formal. Itu saja temuan yang kami dapatkan dalam Kampung Meduana terkait pernikahan nasional dan perceraian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.